Shalom adik-adik sekolah minggu GKPI Maranatha Cengkareng. Ketemu lagi sama Kak Donda. Udah berapa lama kita nggak ketemu ya? Sebulan? Lebih? 2 bulan? Lebih kayaknya. Duh, Kak Donda udah kangen-kangen banget sama adik-adik sekolah minggu semuanya. Kelas Matius, Markus, Lukas, semuanya kakak kangen. Tapi apa daya, karena sekarang lagi ada pandemik virus corona, kita hanya bisa secara virtual ya adik-adik, tapi tidak mengurangi kita harus terus memuji Tuhan, berdoa sama Tuhan, berbuat baik, jadi anak-anak taat. Bagaimana caranya? Kakak-kakak guru sekolah minggu pasti akan berusaha buat adik-adik sekolah minggu. Sebelum kita mulai ibadah hari Minggu ini, Minggu 1 minggu setelah Trinitatis, kakak mewakili guru-guru sekolah minggu yang lain ingin menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas meninggalnya penatua kita, Amang J.C. Hombing, yang tidak lain orang tua dari ayah dari Adeline, adik sekolah minggu kita, teman sekolah minggu kita. Kita berdoa sama Tuhan, biarlah Amang si Hombing yang sekarang sudah senang bersama Bapa di surga, semua kebaikannya pasti kita percaya Amang si Hombing sudah bersama Bapa di surga. Dan untuk Adeline, untuk Inang, abang-abangnya bisa diberi kekuatan, penghiburan oleh Tuhan. Ya, tetap semangat, Tuhan Yesus selalu memberkati. Oke, kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Adik-adik siapkan hati, adik-adik buka Alkitabnya, duduk yang manis, kita mau beribadah sama Tuhan. Kita akan buka ibadah sekolah minggu kita ini dengan pujian. Tapi Kak Donda nggak sendiri, Kak Donda ditemenin sama Abang Jonathan yang gondrong, sama kayak Kak Donda udah gondrong. Dan satu lagi, Kak Donda nggak bisa hidup tanpa alat musik. Jadi Kak Donda mau sambil main alat musik boleh ya? Oke. Ayo adik-adik sekolah minggu GKPI Maranatha Cengkareng, semuanya berdiri, jangan pada males. Kita mau puji Tuhan. Lagunya Selamat Pagi Tuhan ya. Suaranya yang kenceng, kalau bisa sampai tetangga-tetangganya denger. Karena kita mau puji Tuhan. Tuhan itu baik. Oke? Ayo Bang. Semuanya tundukkan kepala, adik-adik tundukkan kepala, tutup matanya, lipat tangannya. Ingat lagunya nggak? Tanganku ada 2, 5 jarinya, ku pegang erat-erat, lalu aku berdoa. Tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi kami, terima kasih. Hari ini kami boleh beribadah sekolah minggu, walaupun secara virtual. Tuhan, kami bersyukur karena kami masih bisa memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini kami siap untuk bernyanyi bersama memuji Engkau. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan boleh pakai Kakak Donda, Abang Jonathan yang saat ini melayani adik-adik sekolah minggu. Tuhan berkati. Berkati juga adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, biarlah dapat mendengarkan
firman-Mu dengan baik dan dapat memuji Engkau dengan penuh sukacita. Ya Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan, tadi kami sudah sampaikan Bapak, berilah penghiburan, berilah kekuatan bagi Adeline, adik sekolah minggu kami, teman sekolah minggu kami yang saat ini sudah kehilangan ayahnya, yaitu Amang Penatua J.C. Ombing. Tuhan berkati selalu setiap keluarga yang kehilangan. Tuhan berkati jemaat yang juga merasa kehilangan atas beliau Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala pelayanannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Kami serahkan kebaktian kami, ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Oke, sekarang kita mau, tapi sebelum kakak mau nyanyi lagi, kakak mau share cerita. Siapa yang sudah bagi rapot kenaikan kelas? Harusnya sudah ya. Kalau nggak ada virus corona, pasti sekarang nih lagi nunggu ngambil rapot, terus udah menantikan kenaikan kelas baru, teman-teman baru, ya kan? Yang kelas 1 naik kelas 2, kelas 2 naik kelas 3, yang SD ke SMP. Tapi sayangnya karena ada virus corona, kita nggak bisa ambil rapot ke sekolah, ketemu teman-teman kita, tos-tosan, aku ranking 1 atau aku nilainya bagus gitu. Terus nanti naik kelas kita ketemu teman baru, lingkungan baru. Sayangnya nggak bisa karena apa ya? Karena corona ya. Karena pemerintah Indonesia menentukan masuk sekolah itu belum bisa gitu. Jadi mungkin nanti adik-adik walaupun naik kelas belum bisa merasakan secara langsung lingkungan baru, lingkungan sekolah baru karena apa? Karena pandemik. Nah, kakak mau cerita. Biasanya kalau kita di lingkungan baru, di suasana baru, kenaikan kelas gitu, kita pasti merasa apa? Aduh, besoknya mau sekolah di kelas baru, aduh aku temennya siapa ya? Aku duduknya sama siapa ya? Aku malu mau ngomong sama siapa nanti, aku nggak kenal. Pasti ada rasa takut, deg-degan. Sama kakak juga, Kak Donda, walaupun orangnya kayak gini ya juga pernah merasakan seperti itu. Gimana ya kalau kakak di lingkungan baru, temen baru, suasana baru, berani ngomong nggak ya? Harusnya berani. Anak Tuhan itu tidak boleh takut, tidak boleh malu. Karena apa? Tuhan sudah mencurahkan Roh Kudus kepada kita untuk menemani kita, membuat kita berani, membuat kita tidak takut. Kan kita baru merayakan turunnya Roh Kudus kemarin ya. Iya, ingat dong ceritanya ya. Itulah yang dikirim Tuhan untuk kita supaya kita tidak ada rasa takut. Nah, kakak mau share cerita. Nanti adik-adik punya teman-teman baru. Kalau corona ini selesai, punya kelas baru, lingkungan baru, jangan pernah takut. Tuhan selalu ada, Tuhan selalu menemani. Jadilah anak-anak Tuhan ya. Nah, kita akan puji Tuhan. Lagunya apa? Jonathan? Biarpun gunung-gunung beranjak. Yang di rumah ayo bangkit berdiri. Tahu gerakannya ya? Kak Donda bisa sih gerakannya, tapi kalau Kak Donda bergerak yang metik ini siapa? Ya? Oke, kita bergerak semua. Tuh. Ayo. Ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoncang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dari
tadi, walaupun gunung-gunung beranjak, bayangin adik-adik, gunung kalau beranjak ngeri ya, udah kayak gempa bumi ya. Gunung-gunung beranjak, bukit bergoncang ya, tapi kasih setia Tuhan tak akan beranjak. Jadi seperti cerita kakak tadi, kalau nanti naik kelas di lingkungan baru, nggak usah takut, ada Tuhan. Yang pasti jadi anak-anak Tuhan yang apa ya, yang memberikan sikap yang sesuai anak Tuhan. Jadi kalau ada teman baru, hai apa kabar, namaku misalnya namanya Rafael, aku dari mana? Dari mana? Dari Bedeng rumahnya ya. Tuh, kamu siapa namanya? Harus ramah. Nanti kalau sudah corona selesai pastinya, kalau udah ketemu teman-teman baru yang ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagus kan firman Tuhannya? Jangan cuma didengar, tapi dilakukan biar dia bertumbuh dan berbuah dalam hidup kamu. Nah, Kakak Donda sekarang mau kasih ayat emas untuk adik-adik, hafalkan, ingat ya. Kita baca sama-sama sekarang. Buka Alkitabnya atau nanti ada di sini ya, di tulisan gini, ikuti sama-sama. Markus 16 ayat 15. Sama-sama kita ucapkan. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kita ulangi lagi. Markus 16 ayat 15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Oke, itu ayat emas kita ya. Kita akan nyanyi, kita akan tutup ibadah kita hari ini. Nanti kakak akan jelaskan kreativitas hari ini. Kita puji Tuhan. Dari mana? Lagunya tentang saksi, menjadi saksi Tuhan. Lagunya begini, masih ingat gak? Markas iblisku hancurkan. Ingat ya, kita nyanyi. Ayo anak jalan. Markas iblisku hancurkan, panji Yesusku tinggikan, akulah pahlawan. Tiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, beritakan Injilnya. Anak sekolah minggu, anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Nanti kalau kakak bilang anak sekolah minggu saksi Tuhan, bilang ya saya ya gitu ya. Oke, sekali lagi. Markas iblisku hancurkan, panji Yesusku tinggikan, akulah pahlawan. Tiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, beritakan Injilnya. Siap ya, sautin. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Anak sekolah minggu ya, anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Yang kencang. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, ya bikin kacau iblis. Bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Ya, kita tutup ibadah kita. Kakak akan jelaskan kreativitasnya nanti
adik-adik untuk kelas Matius dan Markus membuat corong kesaksian. Jadi nanti contohnya kakak akan kirim langsung ke adik-adik melalui WhatsApp. Begini hasilnya, tinggal ikutin corong kesaksian. Nanti bikin seperti corong tahu toa gitu ya. Nah, nanti kakak ada kasih contohnya. Tulis di situ aku bersaksi. Nanti ada tulisannya apa yang harus ditulis. Nah, untuk kelas yang besar dan tanggung itu membuat form Tuhan berkarya dalam hidupku. Jadi misalnya nanti dia bentuknya seperti Alkitab terbuka yang bisa dilipat, karton. Di situ ada bentuk gambar mulut-mulut banyak, harus ditempel. Mulut-mulut itu tulisannya apa karya Tuhan di dalam hidup kamu. Misalnya aku naik kelas tuh, atau Tuhan menyembuhkan waktu aku sakit dulu gini. Atau Tuhan menyembuhkan orang tuaku. Karya-karya Tuhan dalam hidup itu banyak. Nah, nanti kalian bentuk dalam bikin bibir. Nah, tapi tulis karya-karya Tuhan itu ditempel di form Alkitab itu. Tapi namanya kita form Tuhan berkarya dalam hidup. Oke, nanti kakak kasih contohnya by WhatsApp. Kita akan tutup ibadah hari ini. Terima kasih adik-adik sudah ikut ibadah hari ini. Lakukan firman Tuhan, tetap jadi anak yang baik, yang taat. Kita akan berdoa, kita tutup ibadah kita semuanya lipat tangan. Ya. Selesai sekolah minggu, lakukan semua firman Tuhan yang kakak Donda sampaikan tadi. Mari kita berdoa, kita selesai ibadah. Tuhan, kami ucap syukur, kami sudah beribadah sekolah minggu. Walaupun secara virtual, kami percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami, di tengah-tengah anak sekolah minggu yang mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan atas segala pimpinan-Mu. Kami sudah beribadah dari awal pertengahan yang akhir ini. Tuhan berkati setiap anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan. Tuhan berkati guru-guru sekolah minggu yang terus ingin memberikan pelayanan terbaik bagi adik-adik sekolah minggu, supaya mereka semakin mengenal Engkau, semakin mengenal dan menyayangi Engkau, mengasihi Engkau sebagai Tuhan Allahnya. Tuhan, terima kasih, ibadah kami selesai. Kami serahkan hidup kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, pimpin kami selalu. Haleluya, puji Tuhan, amin. Dadah adik-adik, sampai jumpa minggu depan secara langsung. Nah, adik-adik, kita mau siap dengar firman Tuhan. Kali ini firman Tuhannya sama Kak Donda. Kak Donda nggak akan beranjak, akan tetap terus bersama dengan sekolah minggu. Kakak mau cerita tentang tokoh Alkitab, namanya Bapak Filipus. Siapa Bapak Filipus ini? Nah, dia adalah salah satu diaken yang apa? Yang bekerja untuk Tuhan Yesus, memberitakan firman Tuhan. Nah, nanti kakak akan cerita apa ya yang dilakukan Bapak Filipus. Dia Tuhan berkarya dalam hidup dia seperti apa, nanti kakak cerita. Tapi kita puji Tuhan dulu, siapkan hati kita. Kita siapkan hati kita, kita mau dengar firman Tuhan ini supaya adik-adik dapat mengerti, dapat menghayati, dapat melakukannya. Judulnya firman-Mu pelita bagi kakiku ya. Kita sikap dengan yang baik, kita mau dengar firman Tuhan. Firman, pelita bagi
mendengarkan firman Tuhan, tundukkan kepala kita sambil bernyanyi. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, bersamaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Piano tetap bermain, kita akan berdoa. Kita akan siap mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Adik-adik lipat tangan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu lewat puji-pujian. Ya Tuhan, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, firman-Mu Tuhan yang akan menuntun kami menjadi anak yang lebih baik, anak yang lebih taat kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau duduk diam mendengarkan. Tuhan, pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Berkati kami supaya apa yang kami dengar dari Kakak Donda dapat kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, tadi kita sudah berdoa, sekarang kita mau mendengar firman Tuhan. Tadi kakak udah sedikit kasih clue, kasih petunjuk kalau kakak mau cerita tentang kisah Bapak Filipus. Nah adik-adik, boleh buka Alkitabnya di rumah, natsnya dari Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai 25. Ya, kakak minta adik-adik membaca dulu nanti, membaca dulu nanti. Kita boleh secara bergantian ya. Nanti bacanya, nanti adik-adik diwakili sama kakak-kakak yang sini. Nah, kakak-kakak yang sini tolong buka Alkitabnya Kisah Para Rasul 8 ayat 24. Anggap kakak nanti yang bergantian yang di sini adalah adik-adik. Buka Kisah Para Rasul 8 ayat 4. Sudah ketemu? Kalau susah minta tolong sama mama papanya, tulangnya, namburunya, udahnya yang ada di rumah, bukain dong Alkitabnya. Tapi kan kalau udah kelas Lukas, Matius, Yohanes harus bisa ya. Oke, semuanya buka ya. Kita baca bergantian. Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai 25. Kakak yang genap, adik-adik yang ganjil. Oke, kakak mulai. Judulnya Filipus di Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri ini sambil memberitakan Injil. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang pasukan berjalan keluar Filipus sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang tua dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Orang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu, dan menentukan rakyat Samaria, serta berkata seolah-olah dia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia menakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan.
Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus, dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Tuhan, firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan, supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untukku, aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Puji Tuhan, kita sudah baca sama-sama firman Tuhan, Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai 25. Terima kasih buat kakak-kakak di sini yang sudah membantu. Nah, adik-adik, kakak mau cerita seorang Filipus. Tadi kakak udah bilang gimana perasaannya kalau kita ke lingkungan baru. Contohnya adik-adik naik kelas baru, teman baru, ada perasaan apa? Takut, terus malu ya. Nah, Filipus ini dia pergi ke Samaria, sebuah kota, sebuah daerah yang sama sekali saat itu belum mengenal Tuhan Yesus, kebaikan Tuhan Yesus, belum tahu tentang kerajaan Allah. Saat itu murid-murid Tuhan Yesus yang setelah turunnya Roh Kudus kan berpencar. Mereka tertantang karena Roh Kudus sudah ada. Mereka tertantang untuk memberitakan firman Tuhan ke seluruh daerah, ke seluruh dunia. Karena kan amanat agung Tuhan berkata, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Nah, itu mereka tertantang. Mereka pergi ke seluruh daerah untuk memberitakan firman Tuhan. Salah satunya Filipus pergi ke Samaria, ke daerah yang belum mengenal Tuhan. Nah, ternyata Tuhan berkarya dalam hidup Filipus. Yang tadinya mungkin dia sendiri berpikir, aku bisa nggak ya, aku sendiri ke daerah yang orang-orangnya nggak aku kenal, kata Filipus. Udah, tapi dia dengan kuasa Roh Kudus, Tuhan memimpin dia pergi ke Samaria. Pergi dengan percaya diri, dengan keyakinan bahwa Tuhan besertanya. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Ternyata kuasa Tuhan itu besar. Tuhan berkarya dalam pekerjaan Filipus. Semua yang diajarkan Filipus tentang firman Tuhan, orang-orang di Samaria itu mengerti, menerima di dalam firman Tuhan. Tadi dibilang, mereka ternyata ikut memberikan diri sampai dibaptis sama Filipus. Mereka jadi percaya Tuhan Yesus, mereka jadi mengenal Tuhan Yesus, mereka tahu tentang kerajaan Allah. Nah, itu karena Filipus pergi dari orang ke orang, dia memberitakan firman Tuhan seperti Tuhan Yesus mengajar pada waktu sebelum dia disalibkan. Nah, tapi namanya juga pekerjaan, itu ada tantangan adik-adik. Di situ di Samaria ada yang terkenal, namanya Simon. Ini bukan Simon Petrus, beda lagi. Seorang namanya Simon. Simon ini di Samaria terkenal sebagai penyihir. Nah, Filipus itu kan di Samaria bukan hanya mengajar firman Tuhan, tapi dia melakukan mukjizat. Di ayat Alkitab tadi disebutkan dia melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan, menyembuhkan orang yang sakit, yang buta, yang lumpuh, disembuhkan. Nah, si Simon yang pekerjaannya di Samaria sebagai penyihir berpikir, wah,
hebat juga nih, punya ilmu sihir kayak saya nih ya. Padahal Simon itu bukan penyihir, dia itu hanya melakukan seperti tipuan-tipuan, tapi orang Samaria nggak tahu. Si Simon jadi pengen, wah dia hebat nih yang namanya Filipus, dia ikut-ikutlah dia, ikut-ikut si Filipus memberitakan firman Tuhan, dia jadi dengerin. Oh, Tuhan Yesus itu mati, bangkit, naik ke surga. Oh, Tuhan itu baik. Simon itu lama-lama mendengarkan, ikut mendengarkan. Akhirnya Simon pun sama seperti orang Samaria lainnya, memberikan diri untuk dibaptis. Puji Tuhan, ternyata segala pekerjaan Filipus di Samaria berhasil, sukses. Orang-orang Samaria menjadi mengenal Tuhan, termasuk si Simon yang penyihir itu. Nah, kabar Filipus ini berhasil mengenalkan Tuhan Yesus kepada orang Samaria sampai dibaptis, didengar sama rasul-rasul lainnya yang di Yerusalem, yaitu Yohanes dan siapa di Alkitab tadi? Yohanes dan Petrus. Ya, ada di situ kan? Yohanes dan Petrus. Dia mendengar kalau si Filipus berhasil membawa orang-orang Samaria mengenal Tuhan. Nah, tapi saat dibaptis orang Samaria ini belum dibaptis dalam Roh Kudus. Jadi kedatangan Petrus dan Yohanes untuk membaptis kembali orang-orang Samaria dalam nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Nah, adik-adik, singkat tadi kakak mengenalkan tentang pekerjaan Filipus, bagaimana dia dengan lingkungan baru di Samaria yang tidak dia kenal, tapi dia memberanikan diri memberitakan firman Tuhan, berani bersaksi. Dia menyembuhkan orang sakit, yang lumpuh, yang buta seperti Tuhan Yesus, membuat orang-orang jadi percaya. Itu artinya apa? Bahwa Filipus disertai Tuhan. Filipus tidak bisa melakukan itu semua kalau bukan karena Tuhan beserta dia dengan kuasa Roh Kudus. Nah, yang kakak mau sampaikan, adik-adik mungkin di sini sering merasa takut. Bukan hanya dengan lingkungan baru, hal-hal kecil juga adik-adik pasti sering takut. Misalnya ada hujan geledek, takut ya. Terus mati lampu, takut. Wajar, takut itu adik-adik masih kecil itu takut, nggak apa-apa. Tapi harus adik-adik yakini seperti Bapak Filipus, bahwa selalu ada Tuhan, mau di sebelah kiri, kanan, depan, dimanapun ada Tuhan Yesus yang menyertai kita dengan kuasa Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita sebagai teman kita. Nah, kakak mau adik-adik paham supaya jika nanti adik-adik belajar bersaksi seperti Filipus. Bersaksinya kayak gimana, Kak? Apa aku harus keluar rumah seperti Filipus? Ayo terimalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu baik. Tidak usah seperti itu. Adik-adik masih kecil ya. Banyak cara untuk bersaksi, karena Tuhan juga banyak cara berkarya dalam hidup kita. Misalnya melewat perilaku kita. Kita di tetangga kita berbuat baik. Misalnya ada teman kita waktu main dia curang, tapi kita nasihatin. Misalnya nih si Marcel di rumahnya lagi main sama temennya main gundu ya. Main gundu, tahu gundu nggak? Kalau zaman kakak gundu tuh ada tuh yang bulat-bulat. Tahu zaman sekarang ada gundu nggak ya? Terus curang temennya, diambil gundu temannya. Marcel harus berani bersaksi. Bersaksinya adalah mengatakan hal yang benar. Misalnya, jangan kamu tadi mencuri, itu tidak baik, itu dosa. Bisa juga misalnya Hosea, ada temennya memecahkan atau merusak mainan temannya, lagi main rusak pistol-pistolan temannya, terus temannya lari nggak ngaku. Kamu boleh menasihati, jangan takut mengatakan hal yang benar. Karena apa? Ada Tuhan yang menyertai. Karena Tuhan suka dengan anak-anak yang melakukan sesuai keinginan Tuhan. Nah, adik-adik, dari firman ini kita belajar seperti Bapak Filipus untuk bersaksi, memberitakan nama firman Tuhan melalui perkataan dan perilaku kita ya.
percayalah Tuhan akan selalu berkarya. Berkarya dalam hidup kita. Berkarya itu berarti memampukan. Yang nggak bisa jadi bisa. Seperti Filipus yang sendiri merasa kayaknya nggak mungkin deh satu orang sendiri pergi ke Samaria, orang-orang bakal percaya. Ternyata bisa. Tuhan berkarya. Hal yang bisa kita lakukan, percayalah, itulah karya Tuhan. Kita bisa naik kelas dari kelas 1 sampai sekarang kelas 6, itu adalah karya Tuhan. Kita satu keluarga bisa dilindungi dari virus corona, tetap sehat, tetap bisa berkumpul, nggak ada yang sampai masuk rumah sakit. Itu adalah karya Tuhan. Nah, percayalah Tuhan selalu berkarya dalam hidup kita. Adik-adik sudah percaya kalau Tuhan selalu berkarya dalam hidup kita? Tunjuk tangan yang percaya. Katakan, saya percaya Tuhan berkarya. Nah, kakak akan memberikan ayat emas, tapi sebelumnya kita mau tutup dalam doa firman Tuhan hari ini. Oke, lipat tangannya adik-adik semua, tutup matanya, kita mengucap syukur atas firman hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan tentang Bapak Filipus yang memberitakan firman-Mu sampai ke Samaria. Walaupun dia sendiri, tapi dia bisa melakukan pekerjaan yang sulit dipercaya, tapi Tuhan mampukan. Banyak orang yang bertobat, banyak orang yang memberi diri untuk dibaptis saat di Samaria. Sampai seperti Simon yang penyihir pun bertobat dan memberikan dirinya untuk dibaptis. Ya Tuhan, ajari kami untuk seperti Bapak Filipus, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang berkarya dalam hidup kami. Walaupun kami merasa tidak bisa, walaupun kami kecil, terlihat lemah, tapi kami percaya Tuhan pakai kami anak-anak sekolah minggu GKPI Maranatha Cengkareng untuk pekerjaan Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu berkarya dalam hidup kami. Berkatilah Tuhan supaya kami juga dapat menjadi saksi-Mu dalam kehidupan kami, dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan berteman, di lingkungan sekolah, dimanapun Tuhan, biarlah kami dapat menjadi saksi-Mu dan memberitakan segala kebaikan-Mu tentang kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagus kan firman Tuhan ya? Jangan cuma didengar, tapi dilakukan, biar dia bertumbuh dan berbuah dalam hidup kamu. Nah, kakak Donda sekarang mau kasih ayat emas untuk adik-adik, hafalkan. Ingat ya, kita baca sama-sama sekarang. Buka Alkitabnya atau nanti ada di sini ya, di tulisan gini. Ikuti sama-sama. Markus 16 ayat 15. Sama-sama kita ucapkan. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kita ulangi lagi. Markus 16 ayat 15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Oke, itu ayat emas kita ya. Kita akan nyanyi, kita akan tutup ibadah kita hari ini. Nanti kakak akan jelaskan kreativitas hari ini. Kita puji Tuhan. Dari mana? Lagunya tentang saksi, menjadi saksi Tuhan. Lagunya begini, masih ingat gak? Markas iblisku hancurkan. Ingat ya, kita nyanyi. Ayo Bapak, Jonathan. Markas iblisku hancurkan, bagi Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Tiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, beritakan Injilnya. Anak sekolah minggu, anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Nanti kalau kakak bilang anak sekolah minggu saksi Tuhan, bilang ya saya ya gitu ya. Oke, sekali lagi.
ibadah kita, kakak akan jelaskan kreativitasnya. Nanti adik-adik untuk kelas Matius dan Markus membuat corong kesaksian. Jadi nanti contohnya kakak akan kirim langsung ke adik-adik melalui WhatsApp. Begini hasilnya, tinggal ikutin corong kesaksian. Nanti bikin seperti corong tahu toa gitu ya. Nah, nanti kakak ada kasih contohnya. Tulis di situ aku bersaksi. Nanti ada tulisannya apa yang harus ditulis. Nah, untuk kelas yang besar dan tanggung itu membuat from Tuhan berkarya dalam hidupku. Jadi misalnya nanti dia bentuknya seperti Alkitab terbuka yang bisa dilipat, karton. Di situ ada bentuk gambar mulut-mulut banyak, harus ditempel. Mulut-mulut itu tulisannya apa karya Tuhan di dalam hidup kamu. Misalnya aku naik kelas tuh, atau Tuhan menyembuhkan waktu aku sakit dulu gini. Atau Tuhan menyembuhkan orang tuaku. Karya-karya Tuhan dalam hidup itu banyak. Nah, nanti kalian bentuk dalam bikin bibir. Nah, tapi tulis karya-karya Tuhan itu ditempel di form Alkitab itu. Tapi namanya kita form Tuhan berkarya dalam hidup. Oke, nanti kakak kasih contohnya by WhatsApp. Kita akan tutup ibadah hari ini. Terima kasih adik-adik sudah ikut ibadah hari ini. Lakukan firman Tuhan, tetap jadi anak yang baik, yang taat. Kita akan berdoa, kita tutup ibadah kita semuanya lipat tangan. Ya. Selesai sekolah minggu, lakukan semua firman Tuhan yang kakak Donda sampaikan tadi. Mari kita berdoa, kita selesai ibadah. Tuhan, kami ucap syukur, kami sudah beribadah sekolah minggu. Walaupun secara virtual, kami percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami, di tengah-tengah anak sekolah minggu yang mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan atas segala pimpinan-Mu. Kami sudah beribadah dari awal pertengahan yang akhir ini. Tuhan berkati setiap anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan. Tuhan berkati guru-guru sekolah minggu yang terus ingin memberikan pelayanan terbaik bagi adik-adik sekolah minggu, supaya mereka semakin mengenal Engkau, semakin mengenal dan menyayangi Engkau, mengasihi Engkau sebagai Tuhan Allahnya. Tuhan, terima kasih, ibadah kami selesai. Kami serahkan hidup kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, pimpin kami selalu. Haleluya, puji Tuhan, amin. Dadah adik-adik, sampai jumpa minggu depan.